Saudara sekalian, buat saudara yang pernah bersekolah di Indonesia, mungkin pernah mendengar istilah ini, entah di pelajaran PPKN atau sosiologi. Nah, ya. Ini istilahnya. Ya, saya lihat kepalanya mengangguk-ngangguk, ya. Pernah ya diajarin di PPKN atau sosiologi, homo homini lupus, yang satunya lagi homo homini socius. Nah, ada yang masih ingat artinya apa? Yang mengangguk-ngangguk, wah ada yang muda aja saya lihat geleng-geleng, padahal lebih muda dari saya ya. Atau jangan-jangan itu diajarinnya di generasi saya aja ya. Oh gitu ya, wah. Ya, yang di atas yang pertama homo homini lupus itu maksudnya apa? Kalau kita dengar kata lupus, ini dari bahasa Latin ya. Lupus itu berarti artinya apa? Serigala. Nah, ada yang masih ingat. Jadi homo itu manusia ya, homo homini lupus itu jadi artinya apa? Manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Ya, sementara kalau homo homini socius, oh Bu Ita ingat ya? Oh enggak, oh di belakangnya. Oh. Yang belakangnya apa? Homo homini socius itu berarti apa? Manusia menjadi sesama bagi manusia lain. Ya saudara-saudara, beberapa pemikir bangsa atau bapak bangsa Indonesia mengklaim bahwa homo homini socius itu bagian dari kearifan lokal. Ya. Artinya apa? Kalau budaya Indonesia itu katanya memang secara alami itu suka ngumpul, suka menjadi sesama bagi sesamanya, suka gotong royong. Makanya gotong royong itu dianggap sebagai sari, inti sari dari budaya bangsa. Orang Indonesia katanya suka gotong royong. Makanya kalau kita lihat meskipun hari ini sering dengan perkembangan dunia, orang semakin ada tekanan untuk terindividualisasi, tetapi orang-orang Indonesia masih ada resistensi sedikit dari kebudayaannya. Makanya kita bisa lihat di sini, meskipun di Australia, kalau kita lihat sekitar, susah orang mengumpulkan ke gereja hari Minggu. Kalau hari Minggu pun kalau di gereja bule itu, kalau udah 50 menit, orang udah lihat jam. Ya. Terus setelah kebaktian apa biasanya? Ya biasanya morning tea, minum kopi, minum teh, ngobrol-ngobrol sebentar, sambil ada crackers. Terus nggak sampai setengah jam pulang. Tapi kalau di CIUC, wah jam 4 pun susah untuk disuruh pulang. Ya. Dan setelah jam 4 pintu dikunci, dapur ditutup. Terus apa yang terjadi? Di parkiran lanjut lagi ya. Di parkiran lanjut lagi setengah jam, 1 jam, terus habis itu lanjut lagi di tempat mana di luar ketika gerbang di depan sudah dikunci ya. Jadi memang ada semacam keinginan yang lebih untuk berkumpul dan untuk saling tolong menolong. Yang tentu saja bagus. Nah, kalau dalam ungkupan tadi kita melihat ya saudara-saudara, dalam bacaan kita tadi tema serigala atau boleh kita katakan lupus juga muncul dalam bacaan kita pada minggu Advent kedua kali ini. Tapi di sini serigalanya kelihatannya beda ya. Kenapa? Kalau di dalam ungkapan tadi homo homini lupus kita melihat serigalanya memangsa ya. Tapi yang di sini rupanya beda. Di ayat ke-6 tadi dikatakan bahwa serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Wah, ini kok kelihatannya nggak masuk akal ya. Serigala tinggal bersama domba. Apa jadinya nasib si domba? Ya kan? Macan tutul akan berbaring di samping kambing. Apa jadinya nasib si kambing? Ya kan?
Terus ada lagi itu, tadi katanya anak yang cerai susu, wah itu saya langsung ingat anak saya itu. Katanya akan memasukkan tangannya ke sarang ular dan nggak apa-apa. Duh, waduh, apa jadinya nasib si anak kecil itu, saudara-saudara? Apa maksudnya saudara-saudara ya dengan ungkapan seperti ini di dalam Alkitab? Nah, kita akan menelusuri ini semua di dalam khotbah pada hari ini ya. Yang pertama kita lihat konteksnya dulu saudara-saudara. Kalau tadi kita lihat itu tadi ayat-ayat itu terjadi di pasal 11, maka kita mesti melihat konteksnya juga ya. Kitab Yesaya waktu itu konteksnya adalah apa? Israel sedang atau baru saja di bawah ancaman kekaisaran Asyur. Ya, kerajaan Asyur pada waktu itu bisa dianggap adalah superpower di masanya. Ini sekitar abad 8 sebelum Masehi. Ya, superpower di masanya. Ketika kita membandingkan superpower di masa kita bisa membayangkan mungkin seperti Amerika Serikat misalnya ya. Yang biaya anggaran militernya itu mungkin sekarang sudah 800 miliar dolar Amerika per tahunnya. Nah, saudara-saudara bayangkan dengan anggaran seperti itu, militernya pasti punya pangkalan di mana-mana, personelnya banyak sekali, dan sebagainya. Tentu saja kekaisaran Asyur pada masa itu tidak seperti Amerika pada hari ini, tetapi untuk konteks pada masa itu, dia termasuk yang paling besar di region tersebut. Ya. Sehingga apa? Israel ini yang kecil ya, Asyur di sini kalau kita bayangkan sekarang mungkin sekitar Iran dan Irak itu, kemudian Israel di barat daya, di barat dayanya ini di bawah ancaman besar, sewaktu-waktu bisa diserang. Dan di abad ke-8 pada waktu itu memang pernah Yerusalem itu sudah dikepung ya oleh pasukan Asyur. Kita bisa membayangkan tekanannya seperti apa. Nah, maka di pasal sebelumnya, di pasal ke-10 disebut bahwa murka Allah sudah habis atas Israel, Allah akan menyelamatkan mereka dari ancaman bangsa Asyur. Nah, jadi saudara-saudara ini konteksnya ya. Allah menyelamatkan Israel dari ancaman Asyur, kemudian apa? Kemudian di tengah-tengah semua social turmoil, social anxiety pada masa itu, kemudian apa? Kemudian muncullah pernyataan di sini di awal pasal ke-11, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Ya, suatu pemimpin akan muncul dari tunggul Isai, tunas Isai. Dan karakteristik pemimpin ini spesifik saudara-saudara, bukan sembarang pemimpin, bukan sembarang raja, bukan sembarang dinasti ya. Nah ini juga bagian dari kearifan lokal yang mungkin perlu dikritisi ya, kita suka dinasti. Tetapi maksudnya di sini pemimpin, dan pemimpin ini bukan sekedar karena keturunan atau darah, tapi ada karakteristiknya yang spesifik. Dan itu muncul di ayat-ayat yang disebut di bawah ini, yaitu apa? Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh perencanaan dan keperkasaan, roh untuk mengenal dan takut akan Tuhan. Ya, kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Artinya apa? Pemimpin yang katakanlah Davidic
ya, yang seperti Daud dalam artian diidealkan, itu adalah pemimpin di mana bersandar pada roh Tuhan, roh hikmat dan pengertian. Dan saudara, ini berlaku di sepanjang masa, bukan hanya di Israel abad ke-8. Di tengah-tengah sosial turmoil, di tengah-tengah turbulensi sosial dan masyarakat, kita selalu butuh pemimpin yang mana roh Tuhan ada padanya dan dia takut dan kenal akan Tuhan, bersandar pada hikmat Tuhan. Kemudian juga apa saudara-saudara? Pemimpin ini juga disebut di sini tidak menghakimi menurut penglihatan mata atau menjatuhkan keputusan menurut pendengaran telinga. Tapi ia menghakimi orang lemah dengan adil dan menjatuhkan keputusan dengan jujur terhadap orang tertindas di negeri. Lagi-lagi bukan sekadar pemimpin yang duduk di atas sana, tetapi punya perhatian khusus terhadap orang-orang lemah dan orang-orang tertindas. Dan saudara-saudara, di bawah kepemimpinan pemimpin yang seperti ini, barulah kita akan melihat apa yang disebut di pasal atau ayat yang ke-6, yaitu apa? Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping anak kambing. Saudara, inilah visinya ya, visi katakanlah kita bisa sebut visi mesianik di dalam Alkitab. Suatu kepemimpinan yang tunduk pada pimpinan roh Tuhan, roh hikmat dan pengertian, yang peduli pada orang-orang lemah, sehingga apa? Sehingga outputnya adalah serigala bisa tinggal bersama domba dan macan tutul berbaring di samping kambing. Inilah visi juga tentang kekristenan, tentang Natal, tentang Yesus, karena tradisi Kristen membaca visi ini di dalam sosok atau pribadi Yesus Kristus. Kita tahu Yesus waktu dia menampilkan diri pertama kali di sinagoge, dia mengatakan roh Tuhan ada padaku, ya, karena ia telah mengurapi aku dengan kabar baik untuk memberitakan kabar baik pada orang-orang yang di penjara, yang miskin dan tertindas. Saudara, ini adalah visi mesianik yang kita percaya dalam sosok Yesus. Dan panggilannya bagi kita, orang-orang yang mengaku sebagai Kristen, adalah mengikuti Yesus di dalam konteks ini. Dan saudara, bagaimana kita mengikuti Yesus di dalam konteks ini? Pertanyaannya bagi kita. Disinilah kita masuk ke bacaan kita yang kedua tadi, di Matius 3 ayat 1 sampai 12. Yaitu panggilan dari Yohanes Pembaptis untuk pertobatan. Saudara, Yohanes Pembaptis berdiri di Sungai Yordan mengajak orang dibaptis. Waktu itu maksudnya bukan kristenisasi ya. Ayo sini dibaptis jadi Kristen. Belum ada kekristenan waktu itu ya. Maksudnya waktu itu adalah baptisan pertobatan. Ayo mari kita semua bertobat, karena apa? Karena dia yang dijanjikan akan segera datang. Saudara, Yohanes Pembaptis memanggil orang untuk datang pada pertobatan karena Yesus sudah dekat. Dan saudara-saudara, ini juga menjadi panggilan kita di dalam masa Advent. Masa Advent ini juga adalah masa pertobatan, ya. Sadar saudara-saudara, masa Advent, masa pertobatan. Jadi kalau lihat Bu Tracy, Pak Seli, Bang Ucok pakai stola warna ungu, kalau lihat ini stola warna ungu, ingat saudara-saudara apa? Bertobatlah. Nah, ya, itu maksudnya, pesannya ya. Bertobatlah. Ingat Yohanes Pembaptis, bertobatlah. Karena Yesus sudah dekat. Dan saudara-saudara, ketika Yohanes Pembaptis memanggil orang bertobat, makanya kita bisa melihat di sini. Siapakah sosok-sosok atau figur-figur yang disebut atau muncul di dalam kisah ini? Ayo coba tadi di dalam cerita tadi siapa yang disebut? Tentu saja dia mengatakan sepublik secara general ya, orang banyak. Tetapi siapa yang disebut di situ juga? Wah, ini memang ini kalau petugas PowerPoint, sabar Mas ya. Sabar. Ya ketahuan deh ya kan, kalau sudah begini.
Kita lihat kalau dalam Matius tadi yang disebut apa? Orang Farisi, orang Saduki. Artinya apa saudara-saudara? Ini adalah figur-figur yang berpotensi menjadi apa? Menjadi serigala. Kenapa? Orang Farisi bisa menjadi serigala dengan cara apa? Menciptakan stigma sosial. Ya, wah ini orang enggak rohani. Ya, wah ini orang kurang religius, kurang mengikuti hukum Taurat. Kalau orang Saduki apa? Orang Saduki itu agamawan elit ya di Yerusalem. Mereka yang bikin kebijakan orang harus korban, bayar mahal apa semua ya. Jadi wah kamu enggak cukup kaya untuk kasih persembahan ya. Persembahanmu cuma sedikit, enggak bisa terlalu banyak ikut dalam kegiatan agama. Mereka berpotensi menjadi serigala. Nah, di sini kita melihat Matius ini Injil yang ditulis untuk orang Yahudi, ya. Makanya sasarannya terutama kepada orang Farisi di Saduki. Tapi kalau kita mau perluas ini ke dalam kisah Yohanes Pembaptis di Injil Lukas, kita melihat ini diperluas juga kemana? Tax collectors, ya, pemungut cukai, pemungut pajak, sama tentara. Ada di sini yang kerjanya jadi petugas pajak? Waduh. Enggak ya, beda zaman dulu sama sekarang ya. Zaman dulu kan dipaksa di bawah kekaisaran atau kerajaan ya. Jadi itu juga berpotensi menjadi serigala ya. Orang sudah di wilayah okupasi, kehidupannya serba terbatas, masih dipajekin juga, ya kan? Pajaknya tambah lama tambah meningkat. Bertobatlah. Ada juga tentara. Tentara berpotensi menjadi serigala? Jelas ya, pegang senjata. Sipil nggak bisa pegang senjata, ini pegang senjata. Jadi panggilan pertobatan terutama, memang ini untuk publik secara umum, tapi terutama untuk mereka yang berpotensi untuk menjadi homo homini lupus. Manusia yang menjadi serigala bagi sesamanya. Mereka ini merepresentasikan posisi-posisi kekuasaan. Orang-orang yang secara potensi bisa menjadi serigala. Saudara, inilah pesan pertobatan di masa Advent, di minggu Advent yang kedua bagi kita. Kita hari ini mendengar lagi panggilan pertobatan dari Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, hai kalian semua, serigala-serigala yang memangsa para domba. Dan ini terkhusus ditujukan kepada mereka yang punya potensi, yang ada di posisi-posisi kekuasaan, yang punya potensi untuk menjadi serigala bagi domba-domba yang lain. Nah, tentu saja masalahnya di sini adalah siapa serigalanya, siapa dombanya, ya. Orang suka mengatakan, "Oh, saya dombanya, ini serigalanya." Gampang sekali. Minggu lalu kebetulan yang khotbah itu teman saya ya, mohon maaf majelis waktu itu memang yang dijadwal saya pikir, wah ini mumpung ya, mumpung ada teman kesini, kapan lagi kan, nggak tahu kesini lagi. Malamnya saya kan nemenin Neum sekolah minggu, malamnya baru saya dengar khotbahnya. Wah, saya berteman bertahun-tahun tapi baru itu dengar khotbahnya. Saya bilang, wah khotbahmu udah kayak pendeta betulan. Kenapa? Kenapa? Karena contoh yang digunakan suami istri. Nah, pendeta biasanya suka gitu kan? Nah, suami istri. Termasuk juga hubungan suami istri, saudara-saudara ya. Ini memang ada pemungut cukai, Farisi, Saduki, tentara, tapi ini bisa berlaku juga buat suami istri. Siapa dombanya? Siapa serigalanya? Nah, itu silakan didiskusikan di mobil nanti waktu pulang. Ya, siapa dombanya, siapa serigalanya? Mudah bagi kita untuk mengatakan, wah ini, waktu dengar tadi, wah ini memang betul firman Tuhan hari ini ya. Memang ini yang sebelah saya ini serigalanya. Saya ini dombanya.
Tapi jangan-jangan saudara-saudara, jangan-jangan serigala itu jadi serigala karena kita lebih dulu jadi serigala. Karena kita lebih dulu jadi serigala sehingga yang tadinya domba pun jadi serigala. Saudara-saudara, ingatlah, kain ungu, bertobatlah, ya. Demikian juga dengan hubungan kita dengan sesama, saudara. Ingat homo homini socius, ingat budaya kearifan lokal. Orang Indonesia suka gotong royong. Tapi ingat juga, meskipun semuanya domba-domba suka gayeng gotong royong, tapi bisa jadi semua yang tadinya domba mulai muncul serigala-serigala. Karena ada satu serigala, yang lain pun jadi serigala. Bisa terjadi? Sangat bisa, ya. Ingat Minggu Advent lagi-lagi pesan pertobatan. Ingat, mudah bagi kita untuk mengaku kita domba, bukan serigala. Burani, kira-kira kalau Burani dombanya atau serigalanya? Oh, domba ya. Iya, semua kalau ditanya pasti bilangnya domba. Tapi gak usah kita tanya yang lain ya. Cek hati kita sendiri masing-masing. Kira-kira kita domba atau serigala. Ingat, kain ungu, bertobatlah. Saudara, di Minggu Advent yang kedua ini, sembari kita menantikan Natal, kedatangan Yesus ke dalam dunia, Raja Damai. Nah, ingat loh, saya juga nggak ngerti itu kenapa kok terjemahan bahasa Indonesia Raja Damai, tapi kalau bahasa Inggrisnya Prince of Peace ya. Kenapa ya? Ya pokoknya gitulah, Prince of Peace, Raja Damai. Ingat, Tuhan kita adalah Raja Damai. Jadi kalau kita memang Kristen, memang kita percaya kepada Yesus, memang mengikut Yesus, mari kita juga mengusahakan perdamaian di antara kita. Dan itu tidak akan terjadi kecuali serigala bertobat sehingga domba-domba bisa tinggal bersama dengan serigala. Saudara, ingatlah akan firman Tuhan ini di pasal ke-11 dari Yesaya. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping anak kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, anak-anaknya akan berbaring bersama-sama, dan singa akan makan jerami seperti lembu. Indah sekali gambarannya, bukan? Nah, karena itu marilah kita semua bertobat, sehingga gambaran yang indah ini bisa kita lihat terjadi dalam kenyataan di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang indah, akan gambaran-gambaran yang indah yang bisa kami lihat di dalam Alkitab. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami di dalam penantian kami akan kedatangan-Mu, kami juga hidup mengikuti jalan-Mu. Seperti seorang pengikut dari Raja Damai, Prince of Peace, dan juga sebagai orang-orang yang bersandar pada Roh yang memimpin dengan hikmat, pengertian, kepedulian terhadap orang-orang lemah. Dan juga kiranya di dalam kenyataan kami dan melalui pertobatan kami bisa melihat serigala dan domba tinggal bersama-sama. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami semua, hidup bersama, saling tolong-menolong, dan juga saling mendukung di dalam kesulitan. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini, CIUC, di dalam segala pergumulannya. Tuhan kiranya berkati. Untuk hal-hal yang baik yang terjadi di tempat ini, kiranya Engkau terus kuatkan. Untuk hal-hal yang masih perlu diperbaiki, Tuhan kiranya mampukan kami untuk memimpin jemaat-Mu melalui keteladanan dan juga kontribusi. Kami berdoa untuk para majelis, untuk
untuk pelayan Tuhan, semua yang terlibat dalam pelayanan di tempat ini, guru-guru sekolah minggu, pemusik, majelis, juga hamba Tuhan, semuanya ya Tuhan, Engkau berkati. Untuk jemaat-Mu kiranya Tuhan berikan hati yang mau melayani dan juga terlibat di dalam pelayanan dan saling mendukung satu sama lain sehingga pelayanan di gereja-Mu di tempat ini bisa semakin baik. Berdoa untuk masyarakat di mana kami tinggal yang juga punya permasalahannya sendiri, kiranya Tuhan berkati supaya pimpin terus jalannya sejarah di tempat ini. Untuk Indonesia, negara di mana banyak di antara kami berasal, Tuhan kiranya berkati, khususnya di tengah bencana yang terjadi. Kiranya Engkau juga menolong orang-orang yang menjadi korban, dan Tuhan kiranya pulihkan negeri kami dari segala permasalahan hingga ke akar-akarnya. Kami berdoa untuk pergumulan kehidupan kami pribadi, mereka yang bergumul dengan pekerjaan, dengan masa depan, dengan status, berbagai macam hal, dengan anak-anak, dengan hubungan dengan orang tua, dengan saudara, dalam banyak hal, hubungan dengan suami, istri, pasangan, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan pimpin kami semua bisa hidup damai dan bersolidaritas. Kami berdoa untuk segala pergumulan kami lain ya Tuhan, mereka yang sedang studi, sedang bergumul dengan hal-hal yang lain yang belum bisa kami sebutkan, kami percaya Engkau tetap mendengarnya, karena kami percaya bahwa Roh Kudus berdoa, mendoakan keluh kesah kami yang tak terucapkan sekalipun, karena kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.